Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Puri Cinere dalam sebuah kajian membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran penting untuk umat Islam. Dan ini kitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu silahkan bisa download di internet dengan menuliskan judul tersebut, pelajaran-pelajaran penting untuk umat Islam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembacaan tafsir surat-surat pendek. Jadi model penulisan dari buku ini adalah yang pertama, yaitu buku ini menceritakan tentang, atau bukan menceritakan, menyebutkan tentang bahwa salah satu pelajaran penting untuk umat Islam adalah perihal sholat. Salah satu pelajaran penting untuk umat Islam adalah perihal sholat. Kemudian di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Oleh karena itulah penulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan tafsir pendek dari surat-surat pendek tersebut, Al-Fatihah, kemudian setelah itu dari mulai surat Al-Zilzalah. Surat Al-Zilzalah. Karena kalau orang di dalam salat maghrib, maka yang disunahkan baginya adalah membaca qisar suwar al-mufassal, surat-surat pendek dengan ayat-ayat yang pendek. Dan itu dimulai dari, ada yang mengatakan dari surat Az-Zilzalah sampai kepada surat An-Nas. Ada yang mengatakan dari mulai surat Ad-Duha sampai kepada An-Nas. Nah, oleh karena itulah Fadilat Syekh Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau di awal kitab ini menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu surat Az-Zilzalah, kemudian setelah itu surat Al-Adiyah, kemudian setelah itu surat Al-Qari'ah, kemudian setelah itu surat Al-Hakumut Takatsur, lalu setelah itu surat Al-Asr sampai kepada An-Nas nantinya. Jadi jangan heran kenapa kok kita malah belajar tafsir. Jangan heran kenapa kita malah belajar tafsir. Baik. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas, setelah mempelajari pada pertemuan sebelumnya surat Al-Fatihah, kemudian kita membahas surat Az-Zilzalah. Penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya, dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat dzarrah, maka niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi kita pada kesempatan kali ini mempelajari surat Az-Zilzalah. Pelajari surat Az-Zilzalah. Sebentar saya minta izin. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zilzalah ini adalah surat Surat Az-Zilzalah namanya adalah Az-Zil atau Az-Zalzalah. Namanya adalah Az-Zalzalah. Namanya adalah Az-Zalzalah. Dan dinamakan juga dengan surat Idza Zulzilat. Jadi namanya bisa Az-Zalzalah, dinamakan juga dengan Idza Zulzilat, surat Idza Zulzilat. Kenapa dinamakan Az-Zalzalah? Karena disebutkan lafaz Az-Zalzalah di dalam surat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang mana tadi artinya adalah apabila bumi diguncangkan. Berarti Az-Zalzalah artinya secara bahasa Indonesia adalah guncangan. Artinya secara bahasa Indonesia adalah guncangan. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat Nabi ada yang mengatakan nama suratnya adalah surat Idza Zulzilat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsir Ibnu Ashur. Sebagian sahabat Nabi mengatakan nama suratnya adalah Idza Zulzilat. Kemudian apakah surat Az-Zalzalah ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah. 13 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, maka beliau diturunkan ayat-ayat. Nah, ayat-ayat itu jika turun sebelum hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Adapun ayat-ayat itu jika turun setelah berhijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, maka itu disebut dengan surat Madaniyah.
Adapun surat Idza Zulzilat ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah Makkiyah, berarti surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat dari Muqatil bin Sulaiman, kemudian Imam Al-Baghawi, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah surat Madaniyah, artinya surat yang turun setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengatakan itu diantaranya dari para ahli tafsir adalah Az-Zajjaj, kemudian Ibnu Abi Zamani, kemudian As-Samarqandi, Al-Wahidi, beberapa ahli tafsir. Yang jelas dia khilaf di antara para ulama rahimahullah ta'ala. Apa kandungan dan maksud dari surat Az-Zilzalah? Kandungan dan maksud dari surat Az-Zilzalah adalah penetapan adanya hari kebangkitan dan apa saja yang terjadi pada hari kiamat dari kedahsyatan kejadian di hari kiamat. Itu poin pertama. Isi dari surat Az-Zilzalah adalah penetapan adanya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dari kuburnya. Kemudian apa saja yang terjadi dari kegentingan, kedahsyatan, kejadian-kejadian pada hari kiamat, seperti yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang ketiga adalah pemberian balasan bagi setiap hamba, pahala bagi yang beramal saleh dan siksa bagi yang berbuat dosa dan maksiat. Nah, itulah inti maksud dari surat Idza Zulzilat. Inti dari surat Idza Zulzilat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Yang artinya jika bumi digoncangkan. Ini terdapat pelajaran, yaitu at-tahdhir wa at-takhwif min zalzalatil ard. Yang artinya peringatan keras dan pemberian rasa takut dari terjadinya kegoncangan di bumi. Baik itu kegoncangan yang setelahnya hari kiamat atau kegoncangan yang memang bumi bergoncang. Maka seharusnya seorang muslim ketika terjadi kegoncangan pada hari kiamat, maka ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak agak maju sih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Yang artinya jika bumi bergoncang, digoncangkan dengan sangat dahsyat. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Faedahnya di sini harusnya terjadi, jika terjadi kegoncangan di bumi, gempa, likuifaksi, atau yang lain-lainnya karena gesekan dan lempengan antara bumi dengan yang lain terjadilah goncang, maka harus memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada kejadian-kejadian di bumi seperti petir,
kemudian langit menghitam, kemudian matahari terjadi gerhana, bulan terjadi gerhana. Fazi'a ila shalah. Beliau bersegera menuju sholat karena dikhawatirkan terjadi hari kiamat. Nah, semestinya kita juga demikian. Kemudian penulis berkata, hadhihi surah al-'azimah suratul zalzalah fiha dzikr rabbi jalla fi 'ula lil ahwal al-'azimah allati takunu baina yaday qiyam as-sa'ah fa inna mimma yakunu baina yaday qiyam as-sa'ah tazalzulul ardi wa huwa irtijajuha wa ihtizajuha. Sesungguhnya surat ini dinamakan sebagai surat Az-Zalzalah. Di dalamnya Allah Rabb yang Maha Tinggi menyebutkan berbagai kedahsyatan besar yang terjadi menjelang hari kiamat. Di antara perkara yang terjadi menjelang hari kiamat adalah bumi berguncang, yaitu bumi bergetar, bumi bergoncang. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzala," ay irtajjat wa tazzat wa taharrak. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, maksudnya bumi bergoncang, bumi bergetar, bumi bergerak. Dan ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan, faidahnya adalah memberi rasa takut, memberi rasa peringatan keras kepada diri kita untuk senantiasa persiapan menghadapi hari kiamat. Kemudian penulis berkata, wa akhrajatil ardu athqalaha, ay akhrajatil ardu ma fi batniha minal amwat alladhina dufinu fiha wa alqat ma fiha min kunuz wa hadha al-ikhraj li ha'ula'i an-nas min al-ard huwa idhanun bi qiyamis sa'ah wal wuqufu bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Yang artinya, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya selama ini. Maksudnya adalah saat bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Siapa itu yang dia keluarkan? Berupa orang-orang yang sudah mati, yang telah pernah dikubur di dalamnya. Dan bumi juga melemparkan apa yang ada di dalamnya, berupa harta-harta yang ada di dalam bumi yang disimpan manusia. Keluarnya manusia dari bumi ini merupakan tanda dimulainya hari kiamat dan berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan tanda hari kiamat dan berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tandanya adalah keluarnya manusia dari kubur. Kemudian penulis berkata, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ma laha, ay yaqumul insanu min qabrihi ila hashrihi wa wuqufihi bayna yaday rabbih madhulan min hadha al-amr al-ajib wal manzar al-mahul qailan ma laha, ma lil ardi hasala laha hadha alladhi hasal. Yang artinya, penulis mengatakan, dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Maksudnya adalah manusia bangkit dari kuburnya, menuju tempat berkumpulnya, dan berdiri di hadapan Rabb-nya dalam keadaan tercengang karena perkara yang sangat menakjubkan, pemandangan yang sangat mengerikan. Manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Mengapa bumi mengalami hal seperti ini? Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan manusia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dia meninggal di atas apa. Para ulama mengatakan man mata ma min ahad illa yub'atsu ala ma mata alaih. Tidak ada seseorang kecuali dibangkitkan sesuai dengan dia kebiasaan matinya, dia mati di atas apa. Yang mati karena bermaksiat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat. Yang mati di atas hal yang diharamkan oleh Allah, dia juga dibangkitkan sesuai dengan saat dia mati. Yub'atsun nas ala ma mata alaih. Seseorang manusia akan dibangkitkan sesuai dengan dia mati di atas keadaan tersebut. Contoh misalkan orang yang makan harta riba, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila yang terkena gangguan jin. Nah, kemudian selanjutnya penulis berkata, liyurau ay yaumal qiyamah tuhadditsu akhbaraha tuhadditsu al-ardu bima kana 'alayha wa ma fa'alahu an-nas fawqaha min khairin aw syarr wa hadha fihi anna al-arda tashhadu bima hasala 'alayha min akhbarin wa ahwalin wa aqwalin wa a'malin qama an-nas wa hiya shahadatun minha 'alayhim bi amrillah kama qala Allah subhanahu bi anna rabbaka awhalaha ay amaraha wa adina laha bi hadhihi syahadah. Yang artinya untuk diperlihatkan kepada mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada hari kiamat bumi menyampaikan berita-beritanya, yaitu bumi menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya dan apa yang dilakukan manusia di atasnya saat dia hidup di dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Berarti faidah dari ayat ini adalah bahwa bumi akan menjadi saksi apa yang terjadi di atasnya, berupa berbagai macam berita, keadaan, ucapan, perbuatan. Bumi nanti akan menjadi saksi. Persaksian bumi ini terjadi dengan perintah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya karena sesungguhnya Rabbmu telah mewahyukan kepadanya bi anna rabbaka awhala. Jadi bumi mempunyai kekuasaan untuk memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memerintahkan bumi, mengizinkan bumi untuk memberikan persaksian tersebut. Ini menjadi warning, peringatan keras bagi kita. Kalau mungkin kita bisa menutupi dari manusia perbuatan kita, maka nanti di hari kiamat bukan kita yang bersaksi, tetapi bumi yang bersaksi. Makanya disunnahkan apabila seseorang setelah sholat fardu kemudian ingin sholat sunnah, dia bisa sholat sunnah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan kelak bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena bumi nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian penulis berkata, sebelumnya liyurau a'malahu, agar ia memperlihatkan amalan-amalannya. Ini faedah tambahan bahwa manusia akan melihat seluruh amalannya, baik yang besar yang kecil.
baik yang besar, yang kecil. Kecuali pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil. Amalan-amalan yang merupakan dosa-dosa kecil, jika hamba tersebut setelah berdosa kecil dia beramal saleh, maka dosa-dosa kecil tersebut tidak akan diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena terhapus dengan amal-amal salehnya. Saya ulangi, faedahnya ketika Allah berfirman liyurau a'malahum, agar manusia melihat amalan-amalan mereka, berarti semua amal dia akan diperlihatkan oleh Allah yang dilakukan oleh manusia tersebut, kecuali dosa-dosa kecil. Apabila ada orang berdosa kecil lalu dia beramal saleh, maka amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa kecilnya, dan itu nanti tidak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Sesungguhnya amal-amal saleh akan menghapuskan dosa-dosa. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Oleh sebab itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya bagi kita adalah wajib bagi seorang manusia untuk tidak mengerjakan apapun kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa hal tersebut akan tertulis atasnya dan akan dihisab atasnya. Ini yang disebut dengan liyurau a'malah. Kemudian Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Penulis berkata bahwa sebelumnya ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من أرض الموقف limulaqatil jaza wal hisab kullun bihasabi amali. Yang artinya kemudian pencatatan amal itu mencakup seluruh amal. Mereka langsung melihat, menyaksikan apa yang telah mereka kerjakan dan lakukan dan usahakan berupa amal-amal tersebut. Kemudian setelah itu keadaan manusia adalah keluar dari tempat berdiri di padang mahsyar untuk menghadapi pembalasan dan perhitungan amal masing-masing sesuai dengan amalnya. Penulis mengatakan yauma idzin ay yaumal qiyamah. Artinya pada hari itu, maksudnya adalah hari kiamat. Pada hari itu maksudnya adalah hari kiamat. Yasdurun nasu ashtatan. Yang artinya manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa maksudnya berkelompok-kelompok? Asnafan wa ajnasan kullun bihasabi amalihi min khairin aw syarr. Yang artinya manusia keluar dalam berbagai golongan dan jenis, masing-masing sesuai amalnya, baik amal kebaikan maupun amal keburukan.
Dan ini disebutkan juga dalam surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzal nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat. Jika jiwa-jiwa digabungkan. Maksudnya nanti kita akan berkumpul dengan orang yang sejenis dengan kita. Yang baik-baik dikumpulkan, yang buruk-buruk dikumpulkan. Ini yang dimaksud dalam manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maka ini pelajaran bagi kita agar senantiasa beramal saleh dan berkumpul dengan orang-orang saleh dan mencintai orang-orang saleh tersebut. Karena nanti di hari kiamat akan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahib." Yang artinya seseorang akan bersama yang dicintainya. Itu yang dimaksud manusia keluar berkelompok-kelompok. Nah, kemudian setelah itu, baru tadi ayat liyuraw a'malahum. Yang artinya untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ay yu'ayinu wa yushahidu wa yaqifu ala ma qaddamuhu wa iqtarafuhu wa fa'alu min a'mal. Sawa'un kanatil a'malu khairan aw syarran. Yang artinya maksudnya adalah mereka melihat langsung, menyaksikan secara langsung, mengetahui secara langsung apa yang telah mereka kerjakan maksudnya selama di dunia. Yang telah mereka lakukan, yang telah mereka usahakan berupa amalan-amalan, baik itu amal kebaikan atau amal keburukan. Semua amal itu telah tercatat atas mereka, termasuk di dalamnya media sosial. Saya mungkin beberapa kali yang ngikutin kajian selama di Jakarta pekan ini, saya sebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ditanya tentang bagaimana sikap seorang muslim berinteraksi dengan media sosial. Beliau menjawab, kita harus meyakini bahwa apa yang kita berinteraksi dengan media sosial itu adalah tercatat sebagai amal perbuatan kita. Yang kita scroll, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita searching, yang kita komentar, yang kita like, itu semua tercatat sebagai sebuah amal di dalam buku catatan amal kita. Dan itu yang akan terjadi, liyuraw a'malam, agar manusia melihat amalan-amalan mereka, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka hati-hati dengan medsosmu. Kemudian penulis mengatakan, muhsatan alaihi wa hadzal ihsa'u lil a'mal khairiha wa syarriha. Mathaqil adh-dhar yara a'malahum kullah la yanqasu min 'amalihim syai'un la min khairil 'amal wa la min syarrih la min qalilih wa la min katsirih thumma yanalu ath-thawaba 'ala al-'amal as-salih wal 'iqaba 'ala al-'amal as-sayyi'. Yang artinya pencatatan amal itu mencakup seluruh amal perbuatan, baik yang buruk bahkan seberat dzar. Dzar itu semut kecil. Ada yang mengatakan dalam Kamus Besar Bahasa Arab Modern, dzar itu adalah atom, makhluk hidup paling kecil. Seberat dzar pun sekalipun akan tercatat. Mereka akan melihat seluruh amal mereka. Tidak ada sedikit pun dari amal mereka yang dikurangi, baik amal kebaikan ataupun amal keburukan, baik yang sedikit maupun yang banyak. Kemudian mereka akan mendapatkan pahala atas amal saleh dan siksa hukuman atas amal tidak saleh. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Yang artinya,
Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. Penulis mengatakan adz-dzarrah hiya al-wahidah min sigharin naml, fal waznu yawm al-qiyamah bimathaqil adz-dzarr fi khairil a'mal wa syarriha. Wa hadha fihi tanbihun lil ibad alla yahqiru min a'malil khairi syai'an. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Artinya, dzarrah adalah seekor semut kecil. Maka timbangan pada hari kiamat mencakup amal kebaikan dan keburukan meskipun seberat dzarrah, seberat semut kecil. Hal ini merupakan peringatan bagi kita bahwa jangan pernah meremehkan amal kebaikan walau seberat semut kecil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu, bentengi dirimu dari neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Separuh kurma berapa harganya? Enggak ada nilainya. Tetapi dia di timbangan akhirat sangat besar jika bermanfaat bagi orang lain dan dipenuhi dengan keikhlasan. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah remehkan dosa kecil. Ya. Walau seberat dzarrah, semut kecil. Kenapa? Karena yang dimaksiati adalah yang maha agung. Ada perkataan para ulama salaf mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasad. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang tinggi menjulang tinggi itu adalah tumpukan batu-batu yang kecil. Kemudian juga perkataan ulama salaf mengatakan, la tahqiranna saghiratan. Janganlah engkau meremehkan dosa kecil karena agungnya yang engkau maksiati. Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu. Ini para ikhwan. Kemudian penulis berkata, faman ya'mal mithqala dzarrah ay min khair khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarrah ay min syarr syarran yara. Ay maktubatun ala a'malihi jazaan wa wafaan. Wa hadha fihi at-tahdhir min al-istihanati bi muhaqqirati adh-dhunub. Yang artinya Allah berfirman yang artinya maka siapa yang mengerjakan seberat dzarrah yakni berupa kebaikan niscaya dia akan melihatnya, dan siapa yang mengerjakan seberat dzarrah yaitu berupa dosa dan maksiat niscaya akan melihatnya. Maksudnya keburukan itu tertulis di dalam catatan amalnya sebagai balasan yang sempurna dan adil. Di dalam ayat ini terdapat peringatan keras agar tidak meremehkan dosa. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Yang artinya, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa itu adalah ada yang akan menuntutnya di sisi Allah. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kemudian para ikhwah, bal alaihi an yajtaniba adh-dhunuba kabiraha wa saghiraha, wa in waqa'a fi syai'in minha badara ila taubati wal inabati ila Allah subhanahu. Bahkan seharusnya seorang hamba wajib menjauhi seluruh dosa, baik yang besar ataupun kecil, apabila ia terjatuh di dalam salah satunya, sehingga ia segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu. Ada faedah menarik. Pernah enggak kita berpikir apa sebab orang meremehkan dosa? Ada beberapa sebab. Apa sebab
orang meremehkan dosa. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Apalagi dosa besar. Sebab orang meremehkan dosa, salah satunya adalah ini dosa hanya dianggap kecil. Itu yang pertama. Nanti bisa kita beristighfar atas. Ini salah satu sebab orang menganggap biasa berdosa karena dianggap sebagai dosa kecil. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa orang menganggap dosa itu biasa atau membiasakan berdosa? Karena melihat orang lain pun juga melakukan dosa. Dia aja begitu, saya masih mending berarti. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa orang menganggap biasa berdosa? Karena dia anggap Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Padahal dia lupa Allah juga sangat pedih siksanya. 3. Yang keempat, mengapa orang menganggap biasa berdosa? Karena dia menganggap bahwa nanti kawannya bisa nolongnya. Kawannya bisa menolong. Apa maksudnya? Makanya kan sering mengatakan, kalau nggak ketemu nanti tolong ya, cari saya. Padahal kawannya sendiri belum tentu masuk. Ini akhirnya orang menganggap biasa. Yang keempat. Yang kelima, sebagaimana yang terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, yaitu Al-Asbab. Ada yang mengatakan mereka ini nanti bertobat lalu jadi nabi, ada yang mengatakan tidak, mereka hanya orang saleh tapi taubat ini diterima oleh Allah. Yang jelas ketika mereka bermusyawarah untuk mencelakakan Nabi Yusuf, memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Yakub alaihissalam, agar kecintaan Nabi Yakub kepada anak-anak hanya kepada Al-Asbab, karena Nabi Yakub alaihissalam sangat cinta kepada Yusuf dan Bunyamin. Mereka iri. Maka akhirnya mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita buang saja Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu, setelah kejadian itu, kita kan berdosa. Setelah kejadian itu, kita jadi orang saleh. Semoga dosa kita terhapus. Ini sebab yang kelima. Menganggap bahwa saya bisa bertobat, memperbaiki diri setelah melakukan dosa. Ini penyebab orang membiasakan berdosa. Penyebab orang membiasakan apa? Berdosa. Mengira bahwa dia bisa bertobat setelahnya. Mengira dia bisa bertobat setelahnya. Yang keenam, kenapa orang membiasakan berdosa? Karena menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu perhatian dengan dosa yang dia kerjakan. Oh, saya siapa sih yang paling diperhatikan oleh Allah? Masih banyak orang-orang lain yang diperhatikan oleh Allah. Menganggap bahwa Allah tidak perhatian kepada dirinya. Nah, ini beberapa faidah dari jangan meremehkan dosa. Walau dosa kecil, apalagi besar. Walau dosa kecil, apalagi besar. Nah, faedah lainnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka kita harus yakin dalam kalbu bahwa
amal saleh kita la yadhi' mahma qall. Amal saleh kita tidak akan hilang meskipun sedikit. Wa mahma lam yarahun nas, meskipun tidak dilihat oleh manusia, itu tidak akan hilang. Wa mahma lam ya'jibhun nas, meskipun manusia tidak takjub dengan amalnya, tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari surat ini juga adalah beratnya al-ihsa yaumal qiyamah, hari kiamat. Nanti akan saya jelaskan al-ihsa apa artinya. Beratnya al-ihsa hari kiamat. Al-ihsa artinya perhitungan amalan-amalan. Perhitungan amalan-amalan. Sangat berat. Coba perhatikan riwayat berikut disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'i. Sami'tul Harith bin Suwaid yaqra'u idza zulzilatil ardu zilzala hatta balagh faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Qala fabaka thumma qala inna hadzal ihsa'a syadid. Ibrahim At-Taimi berkata, seorang ulama di kalangan salafus saleh, aku pernah mendengar Al-Harith bin Suwaid, seorang ulama di kalangan salafus saleh, saat sholat membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai kepada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sampai akhir. Kemudian Al-Harith bin Suwaid menangis. Kemudian berkata setelah sholat, sesungguhnya perhitungan ini sangat berat. Sesungguhnya perhitungan ini sangat berat. Hati-hati para ikhwan. Ya, terutama di zaman yang kita sangat mudah bermaksiat saat sendirian. Semakin banyak antum punya akun media sosial di sebuah platform, kemudian platformnya juga banyak, setiap satu platform punya 10 akun, maka itu semua masuk ke dalam apa? Buku catatan amal. Dan itu semua akan dihitung. Al-ihsa artinya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. La syadid, sangat ketat, sangat teliti perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah jangan pernah remehkan sedekah walau kecil apapun. Jangan pernah remehkan sedekah walau sekecil apapun. Coba perhatikan riwayat berikut. Terutama nih musim kurban. Ya. Sebenarnya sebagian besar orang bisa berkurban. Tetapi kadang-kadang sifat bakhil, kikir, pelit, medit, oret yang menutup kalbunya dari keimanan. Coba bayangkan, berapa banyak perkara-perkara yang kita beli hampir harian. Dan itu perkara kadang bukan primer. Apalagi bukan sekunder. Hanya tersier. Apalagi primer, enggak. Hanya perkara yang aksesoris, tapi kita beli setiap hari. Itu kalau dikumpulkan, ada niat, ada iman, maka hilang sifat bakhil di dalam kalbu kita. Akhirnya kita bisa berkorban. Kurban itu para ikhwah adalah syiar tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Katakanlah Muhammad SAW, sesungguhnya solatku dan sembelihanku. Kenapa cuma dua ibadah ini disebutkan? Kehidupanku dan kematianku. Kenapa dua ibadah ini saja disebutkan? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam solat dan tauhid
terdapat syiar tauhid. Itu satu. Kurban para ikhwah adalah sunnahnya para rasul. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah. Yang ketiga, kurban adalah kebiasaan Nabi semenjak disyariatkannya berkurban, tidak pernah tidak berkurban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 10 sinin yudhhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah 10 tahun, setiap tahunnya beliau berkurban. Kurban adalah ciri paling dominan dari orang bertakwa. Orang bertakwa ciri paling dominannya berkurban. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah darah dan daging sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Kurban adalah syiar agama Islam. Syiar artinya sesuatu yang sangat dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu kurban di antaranya, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati. Maka jangan bakhil berkurban. Kenapa kita kembali kepada itu? Termasuk di dalamnya adalah bersedekah, jangan pernah remehkan. Coba perhatikan riwayat berikut. Dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Amwal oleh Ibnu Janjuwiyah, bahwa ada datang seorang peminta-minta ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Faqalat li jariyatiha at'imihi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, wahai pembantuku, kasih mereka makanan. Yang datang ini adalah seorang peminta-minta. Lalu pembantunya memberi, kemudian kembali lagi. Kemudian pembantunya berkata, ma wajadtu syai'an ut'imuh. Wahai Aisyah, aku tidak mendapati di rumah kita ada makanan yang kita bisa berikan makanan kepada orang yang minta-minta tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, irji'i fabtaghilah faraja'. Kata Aisyah, cari lagi sampai dapat sehingga kita bisa ngasih makan orang tersebut. Lalu kembalilah pembantu tersebut, fawajadat tamratan, maka pembantu tersebut mendapati satu butir kurma. Satu butir kurma. Fa'atat biha. Kemudian pembantu tersebut membawanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, a'tihi iyyaha, berikan kurma tersebut. Satu butir ya. Fa inna fiha mathaqila dzarrah in tuqbilat. Lihat nih. Sesungguhnya satu butir kurma tersebut terdapat berlipat-lipat pahala jika diterima. Sesungguhnya satu butir kurma tersebut terdapat berlipat-lipat pahala jika diterima. Maka jangan pernah remehkan sedikit. Dan saya berpesan, terutama kurban, terutama kita di zaman yang susah ini, ya, banyak orang-orang yang kesusahan, berkurbanlah, jangan bakhil. Rasulullah SAW bersabda, la yaztami'u fi qalbil abdi al-iman wa syuhhu abadan. Tidak akan terkumpul di dalam qalbu seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari surat ini adalah
Sebentar. Ketika kita baca ayat, barang siapa yang beramal walau seberat dzarrah dari kebaikan, ia akan melihatnya. Siapa yang beramal walau seberat dzarrah dari keburukan, ia akan melihatnya. Ayat ini berarti kelazimannya adalah setiap manusia yang kafir atau muslim akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Yang buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Padahal di sana terdapat ayat-ayat yang lain yang berbeda dengan ayat ini. Bahwa orang kafir apapun perbuatannya terhapus terhapus amalnya. Ya. Bagaimana menyatukan ayat ini, itu masalahnya yang ingin saya sampaikan. Ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu masuk ke dalamnya orang kafir. Apabila orang kafir berbuat baik, dia akan dapat balasan, dia akan dapat ganjarannya. Orang kafir berbuat buruk, dia akan dapatkan balasannya. Orang mukmin juga begitu. Dia akan dapatkan balasannya, dia akan dapatkan pahalanya. Tetapi dalam ayat yang lain, bahwa orang kafir apapun yang dia amalkan, maka terhapus amalnya. Itu permasalahannya. Paham sekarang? Baik. Jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah ayat tadi dia umum yang dikhususkan. Dalam bahasa usul fikih namanya al-am al-makhsus. Ayat siapa saja yang beramal kebaikan walau seberat dzarrah, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut, dia akan melihat hasilnya. Siapa saja yang beramal keburukan walau seberat dzarrah, dia akan melihat hasil amalnya. Ini umum siapa saja, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Apa istilahnya tadi? Al-am al-makhsus. Keumuman yang dikhususkan. Bagaimana cara memahaminya? Maka barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari kebaikan, jika tidak dihapus dengan kekufuran, maka dia akan melihatnya. Nah, begitu maksudnya. Paham ya? Jika tidak dihapus dengan kekufuran, dia akan melihat hasil pahala amalan tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pendapat yang kedua. Maka pendapat yang kedua mengatakan, iya, sampai orang kafir akan mendapatkan ganjarannya kalau dia beramal kebaikan. Kalau dia beramal keburukan, dia akan mendapatkan balasannya. Tetapi itu hanya di mana? Dunia. Itu jawaban yang kedua. Ya, permasalahan dengan jawaban yang kedua. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, kemewahan dunia, kami kasih. Tetapi di akhirat tidak ada balasan ganjaran sama sekali. Paham ya? Itu adalah jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, bahwa ayat ini diletakkan pada umumnya. Diletakkan pada umumnya. Yaitu maknanya orang yang beriman, yang beramal soleh, walau seberat dzarrah, dia akan mendapatkan kebaikan dari amal soleh tersebut.
Jika melaksanakan maksiat, dia akan mendapatkan balasan siksa dari maksiat dan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang beriman dengan amal solehnya. Adapun orang kafir, dia akan mendapati dari amal-amal kebaikannya dan amal-amal keburukannya. Amal keburukannya akan dihapus, amal kebaikannya akan dihapus, dan dia akan mendapatkan balasan atas amal keburukannya. Itu 3 jawabannya. Siapa yang bisa ngulang? Masalah dulu. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah ada pada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Apakah ayat ini umum untuk orang kafir dan orang mukmin ataukah hanya untuk orang kafir? Kalau dikatakan umum, maka bukankah amalan orang kafir terhapus pahalanya? Paham? Disitulah terjadi pertentangan. Maka jawaban yang pertama apa? Al-'am al-makhsus. Artinya ayat ini umum, tapi dikhususkan. Umum untuk semua yang beramal saleh, baik orang kafir ataupun orang muslim, mukmin, tetapi dikhususkan hanya untuk orang yang beriman saja. Itu jawaban yang pertama. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ayat ini umum untuk orang kafir juga. Tetapi dia akan diberikan ganjaran atas kebaikannya di mana? Di dunia saja. Di akhirat tidak ada. Yang ketiga, ayat ini juga umum. Baik orang kafir, orang mukmin, semua amal baik, amal buruknya mereka akan lihat. Akan tetapi orang yang beriman maka diberikan ganjaran atas pahalanya, dan apabila dia berbuat dosa diampuni dosanya dengan amal-amal solehnya. Sedangkan orang kafir dia akan terhapus pahala amal kebaikannya dan disiksa atas amal keburukannya. Nah, ini pelajarannya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencarikan beberapa pelajaran, ya cukup itu sudah insyaallah. Beberapa pelajaran dari surat Az-Zalzalah. Nah, mau masuk surat Al-Adiyat panjang nanti. Sudah berapa? Ya sudah 1 menit, 1 jam 5 menit. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi mohon dipahami kenapa Ustaz ini pelajaran jadi pelajaran tafsir. Maka jawabannya tadi sudah saya sebutkan di awal, mungkin ada yang belum datang di awal, bahwa kitab kita namanya Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk umat Islam. Nah, salah satu pelajaran pentingnya adalah sholat. Pelajaran paling penting untuk umat Islam adalah perihal sholat. Dan sholat, salah satu rukun yang paling penting adalah membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu penulis Fadil Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Baru setelah itu tafsir surat-surat pendek. Di antaranya adalah surat Az-Zalzalah yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.